itu masih sangat Iya. rendah. Padahal justru kehidupan yang kekal itu di akhirat. Iya, betul. Kemudian gini Ustaz, tadi kan dalam hal sabar, ternyata ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari supaya kita juga bersabar terhadap nikmat yang Allah berikan. Misalnya, kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan sebuah keuntungan yang besar. Jadi kira-kira sabar ketika mendapat nikmat itu gimana contohnya? Kira-kira gimana itu? Iya. Ketika kita diuji tentang nikmat Allah yang banyak, ya, rezeki berlimpah, proyek ada, ya, bahkan sepertinya nggak kekurangan, usahanya lancar. Sebenarnya ini cara Allah, ya, untuk menguji si hamba, apakah dengan nikmat itu dia ingin Allah atau tidak. Ya, jadi sebuah kesabaran ketika dia mendapatkan nikmat itu ketika dia bisa beribadah. Ya, hari ini banyak orang gagal diuji kesenangan. Kalau diuji kesusahan, kadang orang ingat Allah. Ketika sakit, ingat Allah. Ketika susah, ingat Allah. Ya, walaupun ada juga yang jauh dari Allah. Tapi kadang banyak orang gagal ketika diuji kesenangan. Ketika uangnya berlimpah, duitnya banyak, rezekinya terus mengalir, nggak habis-habis, ini diuji. Ya, diuji Allah. Ketika uangnya banyak, ya kan dia memanfaatkan uang itu hanya untuk kesenangan duniawi. Kedugem misalnya. Pokoknya jauh dari Allah. Untuk berbuat maksiat. Itu dia. Itu berarti dia tidak sabar. Tidak sabar. Padahal sudah nikmat hidupnya, sudah enak, tinggal ibadah saja. Tapi ya tadi, ya, ujian itu ya ada saja. Allah ingin tahu iman seseorang ketika diberikan kesenangan, apakah tambah dekat atau tambah jauh. Masya Allah, Ustaz, luar biasa ya tentang masalah kesabaran ini. Jadi konsep dan teori itu ya kadang tidak sejalan dengan aplikasi yang kita lakukan. Contohnya ketika orang yang diberikan Allah musibah kemalangan atau kehilangan harta, kan gitu. Ketika orang yang melihat itu mungkin dia bisa menghibur dengan kalimat sabar. Tapi yang menjalaninya itu belum tentu bisa. Nah, itu. Jadi sabar itu kan bukan berarti ketika kita mendapat musibah kita tidak, misalnya ada anggota keluarga kita yang meninggal, kan bukan berarti dengan menangis itu kita dianggap tidak sabar, tidak seperti itu. Iya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, kehilangan harta, kehilangan jiwa,